surga, tapi kita mesti paham bagaimana kita menggunakan kunci itu. Amen. Nah, inilah kebanyakan Kristen lacking, kekurangan itu, pemahaman bagaimana menggunakan kunci itu. Kuncinya, dia punya bentuk adalah Yohanes 15:7. Dia punya bentuk. Atau apa aja bentuk kunci surga? Bentuk dia Yohanes bab 15 ayat 7. Baca. Apa di sana? Nah, baca. Yohanes 15 ayat 7. Apa di sana itu? Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja, maka Bapa di surga akan memberikan. Amen. Tadi kita mesti paham bagaimana menggunakan kunci itu. Cara dia gunakan kunci itu adalah pertama, kita mesti tinggal di dalam dia. Dan kedua, firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi biarpun kita dengar perkataan itu, kita masih tidak paham bagaimana yang kondisi pertama. Apa itu? Jika kamu tinggal dalam aku. Nah, bila dia dengar perkataan jika kamu tinggal dalam aku, terus dia pikir, oh, di dalam tubuhnya. Begitu kan? Begitu kan? Kita tinggal dalam Yesus. Macam mana? Tadi pengertian itu penting. Tinggal dalam Kristus adalah dia punya pencerahan atau dia punya jawaban ada di 1 Yohanes bab 2 ayat 5. Jika kamu menurut perintah Tuhan, kamu tinggal dalam dia. Amen. Paham saudara? Dari tinggal dalam Yesus maksudnya menurut perintahnya. Setiap kali kita menurut perintah Tuhan, itulah menentukan kita tinggal dalam dia. Paham? Paham saudara? Setiap kali kita menurut perintah Tuhan, kita menentukan kita tetap tinggal dalam dia. Oke, itu pertama. Yang kedua, jika firmanku tinggal dalam kamu, firman Tuhan. Kalau firman tiada dalam kita, apa yang kita minta? Sekiranya kamu pergi bank, tapi tidak ada deposit, biarpun ada card. Sekarang kau tahu itu password kan? Boleh kasih keluar duit kan? Tiada. Kenapa? Tiada deposit, Tadi mesti pertama tinggal dalam dia maksudnya menurut perintah. Oke? Bila kita menurut perintah, pastikan ada firman dalam kita. Firman apa? Satu contoh, kalau kita mau kesembuhan, mesti ada firman yang ada kaitan dengan penyembuhan. Kalau tidak ada firman di dalam diri kita berkaitan dengan penyembuhan, apa yang kau kasih korek-korek di sana? Kau balik-balik berdoa, tiada. Apa ada? Tiada deposit tentang kesehatan. Tadi kalau kita mau kesehatan, kesembuhan, mesti ada firman yang ada kaitan dengan kesembuhan, penyembuhan. Amen. Satu contoh ayat yang harus kita ada sebelum kita berdoa penyembuhan atau ada kesehatan dalam tubuh kita. Pertama, Yeremia 33 ayat 6. Oke? Yeremia 33 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya aku mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Aku menyembuhkan engkau dan aku akan menyingkapkan kedamaian yang berkelimpahan. Jadi mesti ada ayat firman daripada Yeremia 33 ayat 6. Harus ada. Dan kita bukan sedang taruh diingat di sini, tapi kita mesti renung di firman itu. Kita mesti renung firman itu sehingga dia menjadi hidup kepada kita. Sesungguhnya kata firman, aku mendatangkan kesehatan. Amen. Kesehatan. Oke, kesehatan itu sehat, tapi kesembuhan juga. Bukan saja kesembuhan, tapi penyembuhan. Dua, kesehatan dan penyembuhan harus ada. Dan yang satu lagi dia akan meningkatkan apa? Baca di sana. Kamu mesti hafal itu ayat.
supaya dia tinggal di sini. Kenapa kita harus menghafal ayat dan tinggal di dalam kita? Supaya di Yosua 1:8 mengatakan, jangan lupa untuk merenung dan memperkatakan firman itu siang dan malam, supaya kita berhasil. Tuhan akan luruskan jalan kita. Bukan saja berhasil, tapi beruntung di sana kan. Oke? Ya. Yeremia 33 ayat 6. Baca itu. Ya. Siapa yang sakit di sini harus ada itu. Satu lagi ayat yang harus kita ada dalam kita bila kita berdoa untuk kesembuhan adalah 1 Petrus bab 2 ayat 24b. Oleh bilu-bilu Yesus kita sudah sembuh. Nah. Amen. Oke. Tadi sebelum kita bermula, Pastor Jesse baca firman Tuhan. Kamu ingat dari mana? Lupa sudah kan? Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21 kan? Kamu hafal itu? Yohanes 3 14 sampai 21. Nah, tadi kan kita baca. Semua ini harus kita ada, kata renung. Karena kita dijadikan Tuhan. Betapa besar kasih Allah itu. Dia sanggup mengaruniakan anak tunggalnya. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Dia juga Allah terang dunia. Kalau dia terang dunia, maka kegelapan tidak dapat mengatasinya. Jadi maksudnya kegelapan berbicara tentang pekerjaan iblis, sakit penyakit itu. Karena iblis berkuasa di dalam kegelapan, kerajaan gelap. Jadi kegelapan itu ada berbicara tentang segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi kalau kita connect dengan Yesus, yaitu terang dunia, dimanapun kita berada, kegelapan tidak ada. Dan kalau kita connect dengan Yesus, segala pekerjaan-pekerjaan iblis akan lenyap. Amen? Harus kita ingat itu. Dan Yesus sudah serahkan tubuhnya, hidupnya, sampai disalibkan. Di atas salib, dia menanggung segala penyakit. Segala penyakit, apapun jenis penyakit, dia sudah tanggung, dia sudah lakukan di atas salib. Oke? Dan dia kata, sudah selesai. Maksudnya apapun sakit penyakit, permohonan menebus dosa kita. Darahnya tertumpah untuk menyucikan kita, menebus dosa kita. Oke? Dia disalibkan dengan tubuhnya sudah disalibkan, dipakukan. Itu tandanya dia menanggung segala penyakit kita. Itu sebab oleh bilu-bilunya kita sudah sembuh. Ingat itu. Dan dia kata sudah selesai. Jadi segala penyakit kita yang ada dalam tubuh kita sebenarnya Yesus sudah tanggung 2000 tahun dahulu. Dan dia kata sudah selesai. Dan apa yang dia sudah selesai itu semua sudah dimeteraikan di surga. Mengikut Mazmur 119 ayat 89. Saya ulangi, semua apa yang Yesus sudah selesai di atas salib sudah dimeteraikan di surga. Mengikut Mazmur 119:89. Maksudnya apapun yang diselesaikan oleh Yesus yang merupakan jawaban kepada setiap persoalan, setiap keperluan manusia sudah ada. Cuma kita hanya tuntut satu contoh. Semua kita sebenarnya diselamatkan. Kenapa? Yesus sudah pergi ke salib dan menyelamatkan semua manusia. Tapi kenapa manusia banyak lagi belum selamat? Karena biarpun Yesus sudah selesai, tapi dia belum ambil keputusan untuk menuntut apa yang Yesus sudah selesai. Amen. Begitu juga sakit penyakit, kesembuhan itu sudah selesai, tapi harus kita bertindak dalam kita yang pilih untuk datang menuntut apa yang Yesus sudah selesai itu. Seperti mana keselamatan itu. Amen. Apa saja keperluan-keperluan manusia sudah ada, cuma kita mau datang kepada dia minta. Itulah sebab yang terkandung dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami di mana itu? 2 minggu yang lalu Pastor Jesse ada kongsikan ayat itu. Mana? Lupa sudah. Hei,